Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sudah sukacita? Amin. Kembali kita berkumpul di rumah Tuhan di hari Minggu ini. Kita sama-sama akan datang menyembah Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan, anugerah, dan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu yang kami peroleh daripada-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami datang kepada-Mu di rumah-Mu ini Tuhan, bersekutu bersama, biar kami mengalami Engkau, biar kami berjumpa dengan Engkau di hari ini Tuhan. Biar kami mendapatkan sesuatu yang baru dari tempat ini, dan ketika kami pulang nanti ada sukacita yang begitu besar dan luar biasa yang kami bawa bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih. Kami mau buka ibadah kami di pagi hari ini, biar Tuhan yang menuntun menyertai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Dan hanya satu nama yang ditinggikan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama mengangkat pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati-Mu, kami pandang kekudusan-Mu, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
urusan. Tidak layak kami masuk dalam hadirat. Layakkan kami untuk memuji, layakkan kami untuk menyembah. Rasakan kehadiran Tuhan hatiku, pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang dan saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bersembah Tuhan, oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami pandang kekudusan-Mu, ya Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Kau. Sebab ada yang layak disembah, ditinggikan. Haleluya. Segala pujian kami Tuhan, segala hormat kami kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami beri puji, kami beri hormat. Sembah, sembah, sembah Tuhan. Sembah, sembah, tinggikan, agungkan, hormat bagi Dia, Raja segala raja, Tuhan yang berkuasa, Allah yang ajaib, Maha mulia, Maha hebat, lagu dan perkasa. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau ajaib, Engkau terlalu baik. Yesus, hanya Engkau, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan selain Engkau, Yesus, Juru Selamat di hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada hal lain selain kami datang memuji, menyembah Kau Tuhan. Oh, terima kasih. Segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Kalau dikatakan segala pujian, sungguh baik. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah. Mari katakan segala pujian, ya Tuhan, segala pujian kami. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, memuji-Mu, sekali lagi katakan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya Tuhan, biarlah segala puji, segala hormat kami berikan kepadamu, sebab hanya Engkau yang layak terima segalanya dari kami. Terima kasih, kami mau lebih lagi, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Secara sukacita Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita besar, sama-sama katakan haleluya. Sebab Dia gunung batu kita dan kota benteng kita. Amin. Gunung batu dan kota benteng kita, aku ragu kau menjadi hidupku. Keselamatan dan Kau yang berperilaku tak kuasa-Mu. Kalau badai berdebar di dalam hidupku ini, namun tak
Mari sama-sama kita serukan Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Ya Bapak Ibu, tepuk tangan di atas kepala semua. Pujikan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kaki. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekali lagi. Angkatlah suara, Amin. puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, Sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. gerakkan kakimu. Menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Sama-sama semua. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama kita angkat pujiannya, roh. Angkatlah suaramu, Puji dan serukan nama Yesus. Amin. Tanggalkan bebanmu. bebanmu. Tak perlu kau khawatir, Sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawat kita. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawat kita. Sekarang nyanyikan. Kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah tebus dosa kami. Darah-Mu tercurah bagi kami. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus kami Tuhan. Kami sungguh syukuri bahwa ada satu orang rela mati bagi kami. Engkau Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarkan kami masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami membawa bersembah tubuh jiwa roh kami.
kami memuji. Kami berikan sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu akan tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi jinak yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ya Tuhan, kami mau bersembah ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan, kami sembah, kami berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan, oh makasih Tuhan.
Ya lagi katakan oleh kuasa darahmu telah tebus dosamu, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu ya Tuhan menggali memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Lagi katakan oleh kuasa darahmu. Saya serahkan kepada penyembah. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi katakan oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosa-dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Terima kasih Bapa, Engkau yang melayakkan setiap kami, bukan karena perbuatan-perbuatan kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan semua hal yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami rindu akan firman Tuhan, sebab firman-Mu yang akan memuaskan dahaga rohani kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan langkah-langkah kami. Firman-Mu yang akan memimpin setiap kehidupan kami kepada jalan-jalan yang memberikan kami kemenangan. Oleh sebab itu Bapa, kami buka hati kami,
Biar Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami hikmat dan kewahyuan, supaya kebenaran yang kami dengar Tuhan akan membawa kami semakin mengenal Tuhan, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, dan kami tolak segala pekerjaan iblis yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam hati setiap kami patahkan, kami tolak, kami ikat setiap pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pengurapan yang baru, kuat kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema mengatasi frustasi. Ya, bulan ini Gereja Betel Indonesia memiliki tema besar untuk bulan ini, yaitu bagaimana supaya batin kita tetap kuat di tengah tantangan dan tekanan yang ada, ya. Dan untuk tema minggu ini berbicara tentang mengatasi frustasi. Oke, mari kita lihat langsung firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Oke, karena hanya 4 ayat, kita baca sama-sama. Amin. Oke ya, kita baca dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Kalau kita bicara soal frustasi, Bapak Ibu Saudara, maka frustasi ini dapat menyebabkan sakit penyakit, ya. Bisa menyebabkan masalah-masalah mental yang dialami oleh jiwa kita, ya. Masalah emosi atau masalah yang berbicara soal jiwa kita. Nah, setiap orang tentunya pernah mengalami kegagalan, ya. Tidak ada orang yang sepanjang hidupnya senantiasa berhasil dan sukses. Ada waktunya dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi kita tentunya tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan. Amin. Kegagalan itu adalah mungkin batu loncatan bagi setiap kita untuk menggapai keberhasilan yang lebih lagi yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Nah, tetapi ketika kegagalan demi kegagalan berulang kali terjadi dalam kehidupan kita, disitulah seringkali kita menjadi lemah, ya. Sehingga bisa saja timbul rasa frustasi dalam kehidupan kita karena kegagalan demi kegagalan yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga suasana hati kita atau suasana batin kita untuk senantiasa terjaga supaya tidak mengalami pikiran perasaan yang negatif. Sebab dengan pikiran dan perasaan yang negatif yang menghinggapi hati kita, maka hal itu akan membuat kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki rasa frustasi, ya. Dan rasa frustasi itu tindakannya, ujungnya adalah kita bisa menjadi kecewa, marah, kemudian menjadi putus asa, kemudian yang terakhir bisa saja kita mengambil keputusan dengan memakai obat-obatan, narkoba, dan juga kalau zaman dahulu mungkin alkohol, ya. Sekarang mungkin jarang, ya, tapi mungkin masih ada juga yang memakai alkohol ketika sedang mengalami frustasi dalam hidupnya, dan ujungnya mungkin mengambil keputusan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ada beberapa negara yang tingkat bunuh dirinya cukup tinggi, yaitu di
Jepang dan Korea Selatan. Baru-baru ini kita mendengar kabar berita yang cukup mengenaskan ketika beberapa orang berkumpul di Taiwan ya, di Korea Selatan memperingati hari Halloween ya, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang Kristen, iman Kristen sebenarnya tidak perlu kita memperingati akan hari Halloween. Karena hari Halloween itu kan katanya adalah memperingati hari ulang tahun iblis. Ngapain kita memperingati hari ulang tahun happy birthday bagi iblis gitu ya? Oleh sebab itu sudah jelas. Dan peristiwa yang mengenaskan di Itaewon ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita bahwa iblis ini adalah musuh kita. Amin. Pekerjaannya dari awal sampai dengan akhir adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan terus berusaha untuk menyiksa kita. Dia akan terus berusaha untuk membuat kita kalah gitu ya. Sampai kita mengambil keputusan, udahlah, saya udah gagal, saya tidak akan berhasil. Kita menjadi frustasi dan kita mengambil keputusan yang pintas, jalan pintas, misalnya dengan bunuh diri. Nah, itu adalah bagaimana frustasi bisa membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Nah, orang yang frustasi adalah orang yang kecewa akibat gagal dalam melakukan sesuatu. Ya. Kecewa yang berkepanjangan karena gagal melakukan sesuatu atau tidak berhasil mencapai sesuatu yang diharapkan. Maka timbullah rasa frustasi. Jadi orang yang frustasi ini karena kecewa. Kebanyakan karena mereka kecewa, gak bisa mencapai sesuatu yang diharapkan, dan juga tidak berhasil dalam apa yang ingin diraih gitu ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang frustasi, atau Tuhan tidak menginginkan kita kecewa, kita marah, kita menyerah, bahkan kita putus asa akibat kegagalan demi kegagalan yang kita alami. Amin. Bahkan kadang-kadang kegagalan itu baik. Karena kalau kita senantiasa tidak memiliki jalan hidupnya terus berhasil, padahal mungkin jalan hidup itu adalah jalan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kalau tidak ada kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan jalan terus, kita akan terobos terus, kita pikir aman, ya kan, nggak ada kegagalan. Padahal hal itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya Tuhan pakai kegagalan untuk kadang-kadang mencegah kita terus melakukan hal-hal yang salah, sehingga kita diluputkan dari hukuman Tuhan. Ya, jadi kegagalan itu adalah cara Tuhan kadang-kadang untuk mengubah hidup kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk kuat menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Mazmur 37, ya, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata apa? Ini ayat yang cukup sebenarnya kita bisa hafal. Firman Tuhan berkata begini, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, apabila ia jatuh, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kemudian ayat selanjutnya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kita percaya bahwa sekalipun kita jatuh, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, tangan Tuhan akan senantiasa mengangkat kita, sehingga kita mampu berdiri kembali dan terus melanjutkan kehidupan kita. Satu lagi ayat yang berkata dalam Amsal pasal yang ke-24, Amsal 24 ayat yang ke-16a. 16a saja. Firman Tuhan berkata begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Amin. 7 kali orang benar mungkin mengalami kejatuhan demi kejatuhan, kegagalan demi kegagalan. Tapi yang membedakan orang benar dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan adalah ketika dia jatuh, dia tidak jatuh terkapar, terpuruk, dan habis. Tapi pada waktu dia jatuh, dia bangkit kembali.
Dia bangun kembali. Karena kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang mengangkat dia kembali, yang membangunkan dia kembali. Itulah yang membedakan kita orang benar dengan orang yang tidak percaya, atau orang bukan tidak orang benar. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan kita mampu mengatasi rasa frustasi, rasa kecewa yang berkepanjangan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, yang penting Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami frustasi, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Karena kalau kita sudah kehilangan pengharapan, maka kita akan mengambil keputusan yang salah. Ya. Selama kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat menjalani hari demi hari. Bahkan rasa frustasi itu makin lama makin hilang dalam kehidupan kita. Tetaplah punya pengharapan, karena firman Tuhan berkata, pengharapan itu seperti saung yang kuat, yang dilakukan sampai dalam jiwa kita. Amin. Supaya kita kuat, maka kita harus punya pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, di akhir zaman ini ada banyak orang yang pengennya sukses, ya, pengen berhasil tentunya ya. Dan mereka tidak mau gagal terus, katanya. Mereka mau terus berhasil dan berhasil. Dan ada banyak kadang-kadang tawaran iblis. Ya, saya beberapa kali mungkin nggak sengaja ya nonton di YouTube. Kok berita-berita sekarang ini kayaknya lebih menyeramkan ya. Nggak tahu, mungkin pas kebetulan saya buka YouTube-nya ini kayaknya makin banyak nih. Saya lihat pejabat-pejabat, artis-artis, orang-orang yang ingin sukses, caranya dengan cara yang tidak benar. Caranya lewat apa? Kalau di Indonesia mungkin pakai dukun atau pesugihan. Tapi di luar negeri yang sedang marak ini, bahkan dipastikan bahwa artis-artis dunia kalau ingin tampil untuk menjadi berhasil dan sukses, maka mereka harus menjadi kelompok pemuja setan. Mereka harus ditabiskan supaya mereka bisa berhasil dan sukses, maka mereka harus menjadi pemuja setan. Nah, ini yang membahayakan, dan hati-hati bagi anak muda. Jangan karena kau mau menjadi terkenal, sukses, dan berhasil terus, sampai mengambil keputusan untuk menjadi pemuja setan. Sudah banyak contoh ya, saya lihat, wah, sungguh menyeramkan. Tapi biarlah kita diluputkan dari semua hal-hal yang jahat yang dirancangkan iblis dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran ini kan pintu masuk, betul ya? Pintu masuk, apakah kita akan bereaksi negatif atau bereaksi secara positif. Nah, waktu kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita dengan baik, maka kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan yang berkepanjangan. Karena kalau kekecewaan yang berkepanjangan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang frustasi. Ya, ada istilah, Pak, yang benar yang mana sih? Frustasi atau frustrasi? Kalau frustasi ya gitu ya. Kan ada pertanyaan kita, sebenarnya frustasi itu bukan kata yang baku lah ya. Mau frustasi, mau frustrasi, mau terasi apapun gitu ya. Tapi sama itu artinya ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Nah, kita akan lihat berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Ya, bagaimana kita bisa mengatasi rasa frustasi ketika hal itu datang dalam kehidupan kita. Ya, nah yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat mengatasi rasa frustasi, di dalam Amsal 3 ayat 5 firman Tuhan berkata begini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi yang pertama adalah tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, permasalahan yang terjadi dalam hidup kita ini diakibatkan oleh keputusan dan pilihan kita sendiri yang salah.
Benar ya? Kita seringkali mengambil keputusan yang salah, pilihan yang salah, sehingga akibat keputusan itu kita mengalami masalah di kemudian hari. Dan waktu kita mengalami masalah, ya, ketika kita salah melangkah, nah kita harus menyelesaikan masalah itu tentunya. Dan kadang-kadang sudah kita mengambil keputusan yang salah, kita mau menyelesaikan masalah yang kita buat sendiri ini dengan pengertian kita sendiri. Kita cari jalan keluar kita sendiri. Kita pakai cara kita sendiri untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pilihan kita yang salah. Padahal kita tahu bahwa pengertian kita, cara pikir kita, pengetahuan kita ini terbatas. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Bahkan beberapa detik ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul ya? Kita nggak tahu misalnya berapa menit kemudian apa yang terjadi gitu ya. Oleh sebab itu seringkali tanpa kita sadar, waktu ada masalah dalam hidup kita, kita pakai pengertian kita. Kita pakai pengetahuan kita. Kita pakai pengalaman kita. Kita pakai hal-hal yang menurut kita dulu pernah saya alami hal ini, maka jalan keluarnya saya bisa menyelesaikannya sama seperti waktu saya menyelesaikan masalah itu dengan cara yang lama. Dan seringkali hal itu membuat masalah itu malah bertambah besar. Karena kita mencoba dengan pemikiran kita sendiri, dengan strategi kita sendiri, pada ujungnya kita mungkin mengalami jalan buntu dan tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, cara untuk mengatasi hal-hal itu, hal-hal yang demikian adalah yang pertama, datang kepada Tuhan dan bertobat. Amin. Karena akibat pengertian kita yang terbatas, kita mau coba menyelesaikan masalah kita dengan pengertian kita sendiri, maka mengakibatkan kita malah menimbulkan banyak masalah kemudian. Jadi yang pertama adalah mulai andalkan Tuhan. Amin. Melalui iman, dengan percaya kepada Tuhan, dengan segenap hati kita serahkan masalah-masalah kita yang kita alami. Karena kalau kita mencoba dengan pengertian kita kembali, maka kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Saya memberikan sebuah contoh. Suatu kali Daud, Bapak Ibu Saudara, ketika dia pulang kembali ke kota Ziklag, ya berkali-kali mungkin saya pernah sharingkan ayat ini. Dan waktu dia kembali, ternyata istri, anak-anak, dan seluruh harta benda, kambing domba yang mereka miliki itu dirampas, dirampok oleh orang Amalek. Ya. Dan kota itu dibakar habis. Dan waktu rakyat yang bersama-sama dengan Daud melihat kota Ziklag yang sudah habis, dan seluruh orang tidak ada yang tersisa, semuanya dibawa oleh orang Amalek. Firman Tuhan berkata bahwa Daud hampir dilempari oleh rakyatnya dengan batu. Dan Daud dalam keadaan terjepit. Ini gak mudah seorang pemimpin melihat anak buahnya sedang pedih hati, sedang pahit hati, mungkin frustasi yang berat, karena mereka itu menangis dengan suara yang nyaring. Bahkan mereka udah gak bisa lagi menangis, saking begitu kecewanya, marah, frustasi melihat situasi istri, anak, dan seluruh harta bendanya habis dalam seketika. Mereka miskin, bangkrut, dan tidak punya apa-apa pada waktu itu. Dan situasi itu membuat apa yang dilakukan oleh Daud. Firman Tuhan berkata, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Di tengah situasi yang begitu berat yang terjadi dalam hidup, jangan lagi mencoba dengan pengertian kita, tapi izinkan Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Izinkan Tuhan untuk membuka jalan kita. Izinkan Tuhan memberikan pengertian yang daripadanya untuk masalah yang kita alami. Amin.
Dan pada waktu itu Daud berkata kepada Imam Abiatar, dia bilang gini, Imam Abiatar, berikan aku efod, aku mau berdoa, aku mau bertanya kepada Tuhan. Waktu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku kejar musuh itu atau aku biarkan? Coba. Ini sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang gak egois ya. Di tengah desakan dari rakyat, tentunya rakyat menginginkan kejar musuhnya. Gak perlu dulu tanya Tuhan, kejar aja dulu gitu kan. Tapi Daud bertanya kepada Tuhan, kejar Tuhan atau diam? Gak melakukan apa-apa. Kata Tuhan, kejar. Untung Tuhan bilang kejar. Coba kalau Tuhan bilang, diam aja, aku yang akan bekerja. Nah ini kadang-kadang lebih sulit gitu ya. Daud juga mungkin lebih sulit untuk bilang kepada rakyatnya, udah nanti Tuhan yang bekerja, kita diam aja, kita tenang aja. Ini gak mudah. Tapi Tuhan bilang kejar, akhirnya dia kejar. Dan apa yang terjadi? Terjadi dijarah semua yang selama ini dirampok oleh orang Amalek. Semuanya tidak ada yang kurang, tidak ada yang tersisa, semuanya dapat kembali. Bahkan mereka dapat merebut milik daripada orang Amalek. Ya, itu yang Tuhan kerjakan waktu kita tidak mengandalkan pengertiannya sendiri. Poin pertama ini Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami frustasi yang berat, jangan terus terpaku dengan masalah. Amin. Jangan berusaha untuk mengatasinya dengan pengertian kita, tapi carilah Tuhan, andalkan Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, karena Dia pasti akan bertindak. Waktu kita menyerahkan, Dia tahu anaknya ini membutuhkan pertolongan, dan Dia adalah Tuhan yang selalu menolong tepat pada waktunya Tuhan. Ya, oke, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu tidak mengandalkan pengertian sendiri. Nah, yang kedua adalah tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ayatnya dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Nah, seringkali dalam menghadapi permasalahan membuat kita frustasi, dan akibat itu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau yang pertama, mengandalkan pengertian kita sendiri. Tapi yang kedua ini, kita seringkali pakai kekuatan kita sendiri. Mungkin kita merasa bahwa kita kuat, kita masih mampu untuk mengatasi masalah ini. Contohnya Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah dengar kisah Simpson ya. Simpson ini kan orangnya yang kuat luar biasa. Apapun dia bisa lawan dengan kekuatan dia. Suatu kali dia coba ditanyakan oleh Putri Delila, ya Delila yang dicintainya gitu ya. Terus ditanyakan, apa kekuatanmu? Simpson dengan tenang dia bilang, oh kekuatan saya ini misalnya, ikat rambut saya di tiang-tiang di rambut saya ini dipilih jadi 7. Coba, pasti kekuatan saya akan hilang. Waktu dicoba, wah dia bisa dengan rambutnya itu dia bisa mengangkat tombak-tombak atau kayu yang mengikat rambutnya. Jadi dia sudah dijebak berulang kali, tapi dia bisa terlepas dari semua jebakan-jebakan itu. Dan dia merasa hebat, dia merasa kuat. Sampai suatu kali Delila dengan merayu-rayu, ya, dengan menggoda begitu rupa, sampai akhirnya Simpson gak tahan juga ya. Dan dia menceritakan kelemahannya. Ya. Dan waktu dia ceritakan bahwa selama ini rambutnya ini tidak pernah digunting, karena dia adalah seorang nazir Allah. Kalau rambutnya dibotakin, maka kekuatannya pasti hilang. Wah, langsung Delila panggil orang Filistin, ayo gunduli rambutnya, ya rambut ya, bukan bulu ketek. Itu kalau bulu ketek itu cuma film doang ya, jangan ketipu ya. Rambutnya digunduli. Waktu digunduli apa yang terjadi? Yang terjadi dia
kehilangan kekuatannya. Karena dia merasa diri kuat. Dia merasa waktu dia sudah, wah kok rambut saya habis gitu ya. Dia mencoba melawan. Dia pikir seperti yang sudah-sudah saya pasti akan diluputkan oleh Tuhan. Tapi pada waktu itu kekuatannya sudah hilang. Karena apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Menganggap remeh bahwa oh pasti Tuhan akan beri saya kemampuan. Kalau saya melakukan dengan kerja keras, dengan kekuatan saya, pasti Tuhan akan tolong. Belum tentu. Amin. Kalau itu berdasarkan kekuatan kita, maka Tuhan tidak bisa menolong kita. Nah, yang kedua, ini juga dalam kisah di Alkitab. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya ingin kita baca akan kisah ini, supaya kita dapat firman yang baik ya bagi kita untuk mengerti akan hal ini. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 dulu kita baca ya. Oke. Kisah Rasul 7 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Dia berkuasa, dia kuat. Terus kemudian ayat 23 berkata begini. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25, firman Tuhan berkata begini. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai Musa untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Jadi kita lihat begini, Musa merasa bahwa dia adalah orang yang berkuasa. Amin. Dalam perkataan, dalam perbuatannya dia adalah pemimpin besar orang Mesir. Waktu dia lihat saudaranya mau dianiaya oleh orang Mesir, dia bunuh orang Mesir itu. Dan firman Tuhan berkata, pada sangkanya dia kira, istilahnya gitu ya, orang-orang akan mengerti bahwa dia ini dipakai Tuhan untuk jadi pemimpin yang akan menyelamatkan orang Israel. Tapi ternyata orang Israel tidak mengerti akan hal itu. Ya, dia nggak ngerti. Kemudian gini, selanjutnya ayat 26, pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Dia lihat orang Israel sama-sama berkelahi, tapi dia lerai, dia damaikan. Karena kamu adalah saudara, kenapa saling menganiaya? Ayat 27, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Nah, dari perkataan itu Musa melihat, wah, saya mengandalkan kekuatan saya memimpin. Saya diajarkan, dididik dengan didikan orang Mesir sebagai pemimpin. Kemungkinan dia akan nantinya, kalau seandainya dia tetap di istana Mesir, dia akan menggantikan Raja Firaun. Karena menurut sejarah, Musa ini adalah pemimpin besar pada waktu itu. Dia membangun kota Ramses kalau nggak salah. Sebagai pemimpin, dia juga pemimpin perang. Orang yang punya pikiran yang cerdas, strategi perangnya luar biasa, jenderal ya. Jadi dia merasa kuat, dia merasa mampu, dia pemimpin yang diberikan kekuatan hikmat dari Tuhan. Tapi sangkanya ya orang Israel akan membela dia, ternyata menolak dia ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, cara untuk mengatasi rasa frustasi akibat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri adalah kita harus mengakui dia dalam segala sikap dan langkah kita. Firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, bukan kekuatan kita sendiri, untuk kita mampu mengatasi masalah-masalah kita.
atau mampu mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan kita. Di sini kita harus menyerahkan hidup kita kepada jalan-jalan dan kehendak Tuhan. Ya, dalam Amsal 3 ayat 6, mari kita lihat dalam terjemahan BIMK. Ini kata-katanya lebih bagus lagi ya. Saya lihat begini ya. Mari kita lihat di dalam terjemahan BIMK Amsal 3 ayat 6, firman Tuhan berkata begini. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Jadi akui Dia artinya ingat kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Amin. Ingatlah akan Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau kita ini kalau sudah tahu itu adalah perbuatan jahat, kita jangan lakukan. Jangan kita pilih, nggak apa-apa Pak. Iya kan, kompromi dikit nggak apa-apa lah Pak, ya kan. Tapi kalau Tuhan udah bilang ingat kepada Tuhan, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Oke, ya. Maka Dia akan menunjukkan jalan kepadamu, cara hidup yang baik, asalkan kita mengutamakan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan kekuatan kita, karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan manusia. Selain kita mengandalkan kekuatan kita sendiri di luar dari Tuhan, kita seringkali juga mengandalkan kekuatan manusia. Kita berpikir orang lain bisa nolong. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita. Ini sebuah kesaksian benar, ya. Anak Tuhan, dia mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik. Tadinya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya pekerjaan, karena saya butuh pekerjaan untuk membantu bukan saja keluarga saya, tapi keluarga saudara-saudara saya yang belum dapat pekerjaan. Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Baru sekitar nggak sampai 6 bulan dia bekerja di kantor itu. Tiba-tiba ada tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi, lebih bagus gitu ya. Dia mikir-mikir, wah ini lumayan nih gajinya daripada yang kantor yang sebelumnya itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung ambil pilihan yang kedua. Kantor atau perusahaan yang bisa memberikan dia gaji yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ya, dia nggak berdoa, dia lihat gajinya aja yang tinggi. Dan setelah dia ambil keputusan itu, apa yang terjadi? Ternyata perusahaan itu hanya beberapa bulan dia bekerja di tempat itu, collapse, bangkrut. Sehingga dia yang ikut kena dengan PHK ya. Dan setelah di PHK, dia cari pekerjaan lagi susah. Apa yang terjadi? Ini anak Tuhan, stres, Bapak Ibu, frustasi. Untuk dapat pekerjaan kan gak mudah. Awal-awalnya dia pikir gampang nih. Yang kedua dia dapat pekerjaan yang lebih bagus kok, gampang. Ternyata selanjutnya dia gak bisa lagi dapat pekerjaan, susah. Dan waktu dia sulit mendapatkan pekerjaan, dia frustasi. Dan sampai frustasi, Bapak Ibu Saudara, sempat dia mengalami karena stres, karena frustasi, dia sempat berobat di rumah sakit. Ya, tahu lah kalau bicara soal mental, soal jiwa, rumah sakit mana Bapak Ibu Saudara ya? Ngalamin seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak menyerahkan kepada jalan-jalan Tuhan. Dia pilih dengan kekuatannya sendiri. Wah, ini kayaknya bagus buat pekerjaan saya, buat masa depan saya. Dia tidak tanya Tuhan. Dia tidak ingat kepada Tuhan. Waktu Tuhan sudah memberikan pekerjaan, waktu dia minta kepada Tuhan, dan ternyata dia abaikan itu. Dia punya pilihan yang lain. Dan ternyata itu merupakan jalan yang salah. Ya. Nah, itu poin yang kedua. Jadi untuk mengatasi itu, ingatlah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Bawa perkara kita, maka dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Yang ketiga,
Yang terakhir, tidak menganggap diri bijak. Amsal 3 ayat 7 berkata begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Ya. Nah, ayat ini ya yang menganggap bahwa diri kita bijak ini sama dengan mengatakan bahwa diri saya ini pandai. Ya. Menurut pandangannya sendiri. Nah, ini yang bahaya. Kita merasa bijak, kita merasa pandai menurut pandangan kita. Padahal Tuhan bilang, kamu ini pengertianmu, pikiranmu, pengetahuanmu jauh daripada pikiran Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan katakan, bukan hanya kita jangan menganggap diri kita bijak, tapi taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Di sini kita jangan kompromi, jangan merasa mampu mengatasi dengan melanggar firman-Nya. Banyak orang kan udah tahu firman tapi melanggar, nggak taat kepada firman, nggak menjauhi kejahatan, marah merasa dirinya bijak, merasa dirinya mampu, merasa dirinya pandai. Contohnya Bapak Ibu Saudara, mungkin ya ada orang yang berpikir begini, dah nggak apa-apa menikah mengikuti agama lain dulu, ya kan, dinikahkan dengan cara agama yang berbeda dengan agama saya yang sekarang. Nanti kalau sudah menikah sendiri-sendiri, saya punya agama saya yang dahulu, jadi saya akan tetap jalanin dengan agama saya, kepercayaan saya. Tapi untuk menikah ya nggak apa-apa lah, menikah dengan agama dari pasangan kita. Ini adalah yang seperti firman Tuhan katakan, nggak boleh. Amin. Taatilah Tuhan, jauhi kejahatan. Jangan merasa dirimu pandai, aku bisa, nanti gampang. Ternyata itu merupakan jerat, ya Bapak Ibu Saudara. Jangan melanggar firman Tuhan. Dan juga merasa diri bijak atau merasa diri pandai ini juga menyebabkan kita menjadi tinggi hati. Jadi jangan tinggi hati, jangan sombong karena merasa diri bijaksana. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena waktu kita sombong, maka disitulah awal dari kejatuhan. Tinggi hati adalah awal dari kejatuhan. Tapi kerendahan hati adalah awal dari Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Nah, cara untuk mengatasi rasa frustasi, ya, akibat menganggap diri bijak adalah harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita merasa diri hebat, kita merasa diri mampu, kita merasa diri pintar, kita merasa tinggi hati, sombong, maka sikap yang harus kita miliki adalah sebaliknya. Harus takut akan Tuhan dan menghormati setiap keputusan dan kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Jangan kita mencoba melawan dengan berpikir, oh saya pasti bisa. Misalnya begini, sudah tahu pekerjaan yang dikerjakan itu merupakan perbuatan dosa, ya, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau sebuah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kita harus berani meninggalkan pekerjaan itu, sekalipun kita tahu bahwa pekerjaan itu menghasilkan banyak uang. Contohnya bekerja sebagai bandar judi online, misalnya gitu kan. Udah tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi bilang nggak apa-apa kan Tuhan, ini banyak uang, nanti persembahan ke gereja uangnya dikuduskan, ya kan, bagi pekerjaan Tuhan, menolong bagi orang-orang miskin, membantu pekerjaan Tuhan lewat uang yang banyak ini. Tapi pekerjaannya adalah hal yang salah. Jadi preman misalnya gitu ya, preman untuk segala sesuatunya minta jatah, minta uang pada perusahaan-perusahaan atau hal apapun. Kita pikir nggak apa-apa, kan semuanya untuk yang penting kemuliaan nama Tuhan kan. Jadi preman, jadi mungkin jadi germo misalnya gitu ya, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang berdosa.
Ini hal yang tidak Tuhan inginkan. Sekalipun kita harus bayar harga ya, gaji, uang yang kita dapatkan begitu banyak, tapi sebenarnya hati dan jiwa kita tidak tenang, gelisah. Karena kita tahu sebenarnya bahwa pekerjaan kita lakukan ini adalah pekerjaan yang salah. Jangan kita menerobos dengan pikiran kita bahwa kita bisa mengatasi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dari 3 hal ini, rasa frustasi itu dapat membuat kita kecewa, membuat kita marah, kita merasa terus gagal. Tapi kalau kita melakukan 3 hal itu, yaitu yang pertama, tidak mengandalkan pengertian sendiri, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak menganggap diri sendiri bijak, maka kita pasti mampu mengatasi semua masalah yang dialami. Bahkan kita tidak akan pernah mengalami frustasi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia berkata, marilah semua yang letih lesu, ya kan, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Percayalah bahwa Dia akan meluruskan jalan-jalan kita, karena masih ada jalan, masih ada cara, masih ada perbuatan Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar dan solusi atas masalah-masalah kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ada keluarga kita yang saat ini sedang mengalami frustasi. Mari bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Ajak mereka berdoa. Ajak mereka sudah menyerahkan kembali segala keputusan, segala pilihan mereka yang mungkin salah. Maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan hidupnya. Ya, dan masih ada jalan, kesempatan yang lain untuk mencapai apa yang kita inginkan. Seringkali karena kita memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, kita pakai jalan yang salah, sehingga kita akhirnya frustasi. Tapi Tuhan punya jalan lain, Tuhan punya kesempatan yang lain, Tuhan punya cara yang lain untuk kita mencapai apa yang kita harapkan. Amin. Karena Dia mengasihi setiap kita. Dan jangan melihat penolakan yang kita alami atau penilaian orang lain terhadap diri kita. Jangan izinkan hal itu menyiksa kita, mendakwa kita, menekan hidup kita. Tapi lihatlah penerimaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Sekalipun kita mungkin tidak banyak uang, tapi karena kita mengasihi Tuhan, itu lebih berkenan daripada kita memiliki uang yang banyak, tapi hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan lihat penolakan orang. Kita merasa, kalau saya nggak kaya, nanti saya nggak dihormati sama orang lain. Peduli amat dengan pemikiran itu. Amin. Penilaian orang terhadap diri kita, jangan peduli dengan hal itu. Tapi lihatlah kasih Tuhan, penerimaan Tuhan yang sudah menerima kita apa adanya, sehingga kita tidak frustasi untuk mengejar hal-hal yang sulit untuk kita capai. Tapi kita jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari saya rindu kita akan menyanyikan sebuah lagu yang akan membuat setiap kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita
kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, ya Tuhan. Terima kasih. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan makan, amin. Tuhan tanpa bekerja, amin. Terima kasih Tuhan. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, amin Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya Tuhan. Engkau pelihara kami Tuhan. Engkau tidak mengizinkan perkara-perkara sulit, persoalan dan masalah yang begitu berat menimpa kehidupan kami, sehingga menyebabkan kami kecewa berkepanjangan, sehingga menyebabkan kami frustasi menjalani hari demi hari karena kegagalan demi kegagalan yang kami alami, baik dalam hubungan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan dengan saudara-saudara. Tuhan mau memulihkan segala kehidupan kita, dan Tuhan tidak menginginkan kita mengalami frustasi, dan Dia memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Percayalah kepada Tuhan, akuilah Dia di dalam segala jalan-jalannya, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, maka Dia akan meluruskan jalanmu, dan Tuhan akan membebaskan kita dari segala sakit penyakit, dari hal-hal yang menekan jiwa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas. Jiwa kita akan mengalami ketenangan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, jalan-jalan kemenangan yang akan membawa kita menerima segala janji-janji Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, refnya saja. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, ya Tuhan, dalam setiap kami Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati kita. Saat kau perlu Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan
bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan pada hari ini. Kita akan melakukan sakramen. Kita bukan saja mengingat akan pengorbanan Yesus, tetapi apa yang Tuhan janjikan pada saat kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena janji-janji Tuhan ya dan amin. Kita percaya bahwa pada saat kita menerima perjamuan ini, kita menyatu dengan Tuhan, menyatu bersekutu dengan saudara-saudara seiman, bersekutu dengan setiap kita dengan Tuhan, maka janji-janjinya akan digenapi dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Ini bukan rutinitas Tuhan, tapi kami mau terima Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima, mungkin anak-anak tidak diperkenankan untuk menerima perjamuannya. Hanya orang tua yang sudah mengakui, bahkan orang-orang yang sudah dibaptis, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang tua hanya mewakili nanti memberikannya, tapi orang tua yang menerima, bukan anak-anak. Oke ya, karena ini adalah perkara yang kudus. Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau kita salah menggunakan cara memperlakukan perjamuan kudus ini, itu menjadi sebuah hukuman. Ada banyak orang yang meninggal oleh karena tidak melakukan atau melakukan perjamuan dengan cara yang salah. Tapi biarlah kita mau melakukannya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkorban bagi kami di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kami berhak menerima janji-janji sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, pada saat kami terima tubuh kebangkitan-Mu ini, maka tubuh kami yang fana ini Tuhan juga akan bangkitkan pada akhir zaman. Bahkan juga pada saat ini juga Engkau membangkitkan seluruh kehidupan kami. Semua yang mati dalam kehidupan kami, Tuhan hidupkan kembali Tuhan. Tuhan berikan kehidupan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, yaitu mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara sempurna. Melalui tubuh kebangkitan-Mu ini Bapa, maka iman kami dibangkitkan, kasih kami dibangkitkan, pengharapan kami di dalam Tuhan dibangkitkan Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah lelah menjalani hari demi hari, tetapi kami akan senantiasa bersemangat. Kami akan senantiasa bergairah karena Tuhan menjanjikan perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami akan memandang kehidupan kami dengan cara yang berbeda, karena Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tuhan pasti memberikan keberhasilan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau terima tubuh kebangkitan-Mu. Maka bagian yang sama berlaku bagi setiap kami pada saat kami menerimanya. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah tubuh yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Kasih buat pengorbanan-Mu, penyediaan-Mu bagi kami. Engkau berkata, Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, sehingga piala kami penuh melimpah. Bejana kami akan berkelimpahan dengan kepenuhan Tuhan, dengan kepenuhan dari janji-janji-Mu. Sebab itu mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Mari sebelum kita minum, inilah cawan perjanjian yang baru. Kami terima Tuhan. Maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Segala hal yang lama yang mati Tuhan, darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus menjadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Darah Yesus yang memberikan kami kuasa untuk mengalahkan iblis. Darah Yesus yang memeteraikan kami bahwa kami adalah milik kesayangan Tuhan, milik pusaka Tuhan. Ada darah Tuhan yang termeterai pada dahi kami, sehingga kami diluputkan dari semua hal yang jahat yang dirancangkan iblis atas hidup kami. Karena kami adalah milik Tuhan, maka segala pekerjaan iblis tidak dapat menjamah hidup kami. Sakit, penyakit, bahkan kematian tidak dapat menjamah kami. Kuasa maut sudah ditelan di dalam kemenangan Kristus. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya juga firman-Mu berkata bahwa kami mengalahkan iblis yang mendakwa kami siang dan malam oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kami. Dan kami tidak takut bahkan menghadapi maut sekalipun, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini darah perjanjian-Mu. Sebelum kita terima akan darah Yesus yang memeteraikan kita, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan ucapan syukur yang olehnya kita menaikkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat perjanjian darah-Mu yang Kau ikat dengan kami. Maka tidak ada perjanjian yang lain. Ikatan-ikatan dengan dosa, ikatan dengan perjanjian dari manapun sudah dibatalkan. Kami terima perjanjian dengan darah Yesus sebagai milik pusaka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Segala pujian kami kembali panjatkan kehadiran Tuhan. Terima kasih buat firman, terima kasih buat perjamuan yang kudus yang sudah kami terima. Biarlah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami. Dan Tuhan, biarlah kami memberikan dengan sukacita. Terima kasih, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah langit dan surga, puji Sang Raja. Besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan berkasa, besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji dan soraknya, puji Sang Raja. Besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat. Ibu mari semua bangun berdiri, kita angkat pujian. Kita besar dan dahsyat Dia. Besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu, angkatlah panjimu dan soraknya, puji Sang Raja. Besar, besar dan berkasa Allah kita, besar dan dahsyat, besar dan dahsyat. Lagi katakan besar dan berkasa. Besar dan berkasa
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dengan hormat saya jemput kembali untuk bagi kredit. Bersyukur kasih-Mu yang tak pernah berubah. Bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bersyukur buat perbuatan-Mu, kasih-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kami ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bawa doa-doa kami di hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pemberian persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu ke rumah-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap persembahan, bahkan baik persembahan persepuluhan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan khusus yang kami bawa di hadirat Tuhan pada minggu-minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan, taburan kami Tuhan, boleh memberkati akan pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan dapat diperluas, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Maka segala pekerjaan, segala pelayanan, segala hal yang mereka kerjakan dari setiap umat Tuhan, Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang akan membalaskannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi umat-Mu yang saat ini sedang mengalami keadaan sakit ya Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa Tuhan sudah datang bagi setiap kami, menebus segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kami sepakat berdoa Tuhan dengan iman ya Tuhan. Saat ini Bapa melepaskan iman kepada setiap kami. Tuhan yang memberikan iman kepada setiap kami Tuhan, untuk memperoleh kesembuhan sesuai dengan janji Tuhan. Setiap jemaat yang sakit saat ini yang mungkin tidak dapat hadir beribadah pada minggu ini, kami berdoa sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, baik virus, baik bakteri, baik kuman, baik apapun, segala penyakit disebabkan oleh pekerjaan iblis, pekerjaan roh jahat, kami ikat, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini Tuhan, khususnya saat ini kami bawa Pak Ferry Tuhan, yang pada minggu depan direncanakan akan melaksanakan operasi ginjal Tuhan. Kami berdoa segala operasi ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dalam campur tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati akan setiap perawat, para dokter, tim medis yang akan melakukan tindakan operasi ini, sehingga berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat hasil yang terbaik melalui operasi ini, karena Tuhan bekerja, Tuhan mengadakan pertolongan, dan Tuhan mengadakan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa setiap pergumulan masalah dari jemaat-Mu Tuhan.
Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang membutuhkan jodoh, Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Yang membutuhkan segala sesuatu, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Sebab Allah kami akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Setiap doa-doa yang dibawa di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, kami percaya apapun pergumulan daripada jemaatku, Tuhan sudah mendengar. Dan Tuhan pasti memberikan jawaban. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan kami akan lihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan berikan kekuatan, hikmat. Janji Tuhan mereka boleh senantiasa naik dan tidak pernah turun. Mereka boleh diberkati masa depan yang baik, masa depan yang cerah Tuhan sediakan. Juga bagi setiap anak-anak yang bersekolah, yang kuliah Tuhan juga yang memberikan hikmat, sehingga mereka boleh mendapatkan kecerdasan yang daripada Tuhan. Dan mereka boleh menyelesaikan sekolah kuliahnya dengan nilai yang terbaik dan mendapatkan masa depan yang cerah seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa. Ada banyak perkara, ada banyak hal yang kami membawa di hadapan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, di ruang-ruang doa setiap kami, pada saat kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Juga kami bawa tempat di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal, biar keamanan dan kesejahteraan kota ini Tuhan. Kami tahu jika Tuhan yang mengawal kota Tuhan, maka keamanan dan kesejahteraan terjadi atas kota ini. Tetapi sekalipun pengawal berjaga-jaga Tuhan, maka hal itu tidak akan bisa menandingi akan perlindungan Tuhan atas kota kami. Oleh sebab itu kami berdoa bagi kota kami, Tuhan berikan kesejahteraan, keamanan. Berkati TNI dan Polri dalam menjaga kota ini senantiasa aman. Berkati pemerintahan daerah, gubernur Tuhan, wali kota Tuhan, camat Tuhan, dan kelurahan Tuhan. Berkati seluruh aparatur negara ini boleh bekerja dengan baik. Berikan kepada setiap mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka dapat mengerjakan tugas kewajiban mereka dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, staf pemerintahan tingkat pusat ya Tuhan. Tuhan berkati akan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, sehingga segala keputusan yang dia ambil di dalam menyelesaikan pekerjaan tugasnya sebagai Presiden, Tuhan senantiasa berikan kekuatan dan hikmat Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemerintahan kami, tidak ada satupun yang berbuat korupsi Tuhan, tidak ada satupun Tuhan hal-hal yang jahat terjadi